Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ELT, English Learning Time, with me, Miss Cynthia. Today we are going to learn about narrative text. Have you ever watched the science fiction stories such as Harry Potter? Or pernah nggak sih kalian ketika kecil tuh didongengin sesuatu sebelum tidur sama orang tua kalian? Nah, those are kinds of narrative text. So, what is narrative text? It is a text which contains imaginative story. Jadi ceritanya itu berbentuk imajinatif, hayalan, fiksi, nggak nyata, tidak real. Nah, itu adalah teks naratif. And then how about the generic structure of this text? There are four. The first is orientation atau isinya adalah pengenalan. Siapa tokohnya, kemudian kapan dan di mana kejadiannya. And then the second is complication. Ini berisi masalah-masalah yang mulai ada di cerita tersebut. Contoh di kisahnya Timun Mas. Pernah kan kalian dengar cerita tentang Timun Mas? Nah, complication di sini dimulai ketika kedua orang petani tidak memiliki anak, padahal mereka sudah menikah sekian tahun. Kemudian akhirnya mereka bertemu dengan raksasa, diberikan biji-bijian untuk ditanam. Setelah ditanam ada timun ya, tumbuh timun dan ada satu timun yang sangat besar berwarna emas. Ketika dibelah ternyata ada seorang bayi. Nah, di complication ini muncul juga nanti konfliknya atau puncak dari masalahnya. Puncak dari masalah si cerita Timun Mas ini adalah saat dia berumur 17 tahun harus dikembalikan ke raksasanya gitu. And then the last is reorientation. Reorientation ini sifatnya optional, tidak wajib ada, tapi memang biasanya ada. Isinya adalah bisa kesimpulan atau moral value dari cerita tersebut, pesan moralnya. Nah, menurut kalian pesan moral dari cerita Timun Mas itu apa ya? Misal, salah satunya gini, jangan berbuat jahat kepada orang lain karena hal tersebut akan menimpa diri kita sendiri. Contoh di kisah si Timun Mas ini adalah raksasa yang ingin menangkap si putri, ya si Timun Mas. Ternyata malah dia sendiri yang tenggelam di lautan lumpur. Gitu ya. And then what are the language features of this text? The first is the use of past tense. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan ini menggunakan tenses past. Karena itu, kalian perlu mempelajari berbagai verb to karena menggunakan past verb in the past tense gitu ya. And then the use of time conjunction, kata hubung yang menunjukkan waktu, contohnya adalah when, then, suddenly, and etc. The use of specific character, contohnya adalah Cinderella, Alibaba, maksudnya ini adalah karakter yang khusus, yang spesifik. And then the use of adverb of time, contohnya once upon a time, one day, nah, and etc. The next is the use of action verb. Jadi kata kerja yang digunakan adalah kata kerja tindakan, ya. And then the use of direct speech, ungkapan langsung. Jadi kalau di cerita naratif ini para tokohnya biasanya melakukan dialog ya. Nah, karena berdialog langsung, maka kita perlu menggunakan tenses yang berbentuk present, simple present tense. Di sini contohnya ada Princess said, "My name is Princess." Nah, coba kalian lihat deh, to be yang digunakan adalah is, bukan was. Karena di sana kita harus menggunakan simple present tense, ya. The last is saying and thinking verb. Jadi kata kerja yang digunakan di sini ada contohnya ada said, told, thought, and etc. So, what are the types of this text? The first is fable. Nah, kalian pernah denger dong fabel, ya kan? Apa sih fabel tuh? Fabel tuh cerita yang karakternya adalah hewan-hewan. Jadi hewannya ini berlaku atau beraktivitas mirip manusia. Mereka bisa berbicara, memiliki rumah, atau mungkin mereka ada yang berjualan, dan lain sebagainya. The second is myth atau mitos. Contohnya di Indonesia ada mitos katanya kalau maghrib-maghrib gak boleh keluar soalnya ada yang gentayangan misalnya. And then the next is legend atau legenda. Legenda ini berkaitan dengan asal-usul terbentuknya sesuatu.
Contohnya asal-usul terbentuknya Danau Toba, kemudian asal-muasal terbentuknya Kabupaten Tangerang, dan lain sebagainya. The next is folktale atau cerita rakyat. Cerita rakyat ini merupakan cerita yang banyak beredar di kalangan masyarakat tertentu. Contohnya di daerah Sumatera Barat ada kisah Malin Kundang. Kemudian ada juga cerita tentang Timun Mas, kemudian uh, Lutung Kasarung dan lain sebagainya. The last is fairy tale. Namanya fairy berarti berkaitan dengan peri-perian ya. Contohnya ada Tinkerbell, Snow White, Cinderella, atau yang terakhir sempat ramai itu Frozen ya. Itu adalah jenis dari teks naratif. And then how about the social function of this text? There are two. Fungsi sosialnya itu ada dua. Yang pertama adalah to entertain the readers, the listeners, or ya pemirsa gitu ya, the viewers. Misalnya ketika kalian nonton drakor atau sinetron, itu kan tujuan utamanya sebenarnya untuk menghibur. Meskipun misalnya ada sad-sadnya ya kan, ada sedih-sedihnya, tapi tetap aja tujuan untuk menghibur kalian. The second social function is to give the moral value. Jadi untuk memberikan pesan moral untuk para penikmatnya. Begitu. Contohnya tadi yang kisah Timun Mas ya kan ada moral value-nya. Okay, maybe that's all for today's video. See you again. Thank you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.